Pemirsa, geger 5 orang satu keluarga di Indramayu, Jawa Barat ditemukan tewas terkubur dalam rumah. 2 korban diantaranya merupakan bocah 7 tahun dan bayi berusia 8 bulan. Warga Kelurahan Pauman, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan jasad satu keluarga di dalam rumah. Ada 5 jasad yang terkubur di dalam rumah yang ditemukan terdiri dari ayah, ibu, ayah mertua, anak berusia 7 tahun, serta bayi berusia 8 bulan. Penemuan jasad berawal dari warga atau tetangga korban yang mencium bau tak sedap dari dalam rumah sejak Sabtu lalu. Warga juga curiga karena keluarga tidak keluar rumah sejak beberapa hari terakhir. Polisi dan warga langsung membongkar paksa rumah dan menemukan kelima jasad sudah terkubur di halaman belakang. Polisi telah menggelar olah TKP dan menemukan sejumlah barang korban berupa baju dan telepon genggam. Kelima korban diduga menjadi korban perampokan. Perampokannya ada korbannya itu ada 5, terdiri dari bapak mertua, terus anaknya, mertuanya sama cucunya nih 2. Cucunya 2, itu masih umur berapa perkiraan kalau cucunya? Pertama tuh TK, terus ada bayi umur 8 bulan kalau nggak salah. Kelima jasad dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Losarang, Indramayu untuk menjalani otopsi. Sementara kasusnya kini masih ditangani oleh Satreskrim Polres Indramayu. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Ya, garis polisi masih terpasang di rumah pasangan Budi dan Eis yang ditemukan tewas bersama ayah mertua serta 2 anaknya di Indramayu, Jawa Barat. Kelima jenazah saat ini masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Losarang untuk diautopsi. Rumah yang menjadi saksi pembunuhan sadis ini masih dalam status quo petugas kepolisian. Namun tidak ada tanda-tanda akan dilakukannya olah TKP lanjutan pasca penemuan 5 jasad yang terkubur di belakang rumah. Pihak keluarga tak menyangka satu keluarga yakni suami bersama istri, 2 anaknya dan orang tuanya yang berusia 70 tahun ditemukan terkubur di belakang rumah. Keluarga yang menyaksikan olah TKP juga mendapati bercak darah di beberapa titik. Temuan jenazah ini berawal dari kecurigaan keluarga yang sulit menghubungi korban sejak Kamis kemarin. Keluarga pun terkejut saat melihat adanya kaki yang menonjol dari tanah di area belakang. Bahkan beberapa korban didapati dalam kondisi terikat. Ya, untuk informasi terkini terkait perkembangan kasus tewasnya satu keluarga ini, kita tanyakan langsung kepada Kasih Humas Polres Indramayu, ada AKP Tarno. Selamat siang, Pak AKP Tarno. Selamat siang, Mbak Sarah. Baik, Pak Tarno, apakah sudah bisa dipastikan bahwa ini adalah merupakan kasus perampokan yang kemudian berujung kepada pembunuhan? Terima kasih. Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 September 2025 sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat telah ditemukan 5 orang dalam keadaan meninggal dunia di sebuah rumah di Jalan Siliwangi nomor 52, Kelurahan Pauman, Kecamatan dan Kabupaten Indramayu. Baik, Pak Tarno, jadi bisa dipastikan bahwa ini merupakan kasus perampokan ya yang kemudian berujung kepada pembunuhan. Ya, perlu kami sampaikan juga bahwa untuk identitas lengkap sedang didalami. Namun diduga kelima jenazah itu merupakan satu keluarga yang tinggal di rumah dengan alamat tersebut. Untuk tindakan-tindakan kepolisian yang sudah kami lakukan, yaitu telah meminta keterangan sejumlah saksi, kemudian membawa jenazah ke Rumah Sakit Losarang untuk identifikasi dan otopsi. Ada barang-barang berharga milik korban yang hilang dalam peristiwa ini, Pak? Nah, untuk barang-barang dan motif lainnya masih kita dalami. Namun, barang-barang atau barang bukti sementara yang dapat kami amankan yaitu 1 buah cangkul, 1
1 buah ember kecil, 1 buah spray warna biru terdapat bercak darah juga, dan 1 buah terpal berwarna biru yang terdapat bercak darah juga. Baik, apakah sudah ada hasil dari autopsi jasad kelima korban ini dan apakah sudah diketahui apa penyebab kematian korban? Ya, terima kasih. Untuk hasil autopsi sampai detik ini masih berlangsung di Rumah Sakit Bayangkara. Kemudian untuk motif dan lain-lainnya secepatnya akan kami lakukan pendalaman begitu hasil otopsi sudah keluar. Mohon doa dari semua pihak. Baik, apakah sebelumnya tetangga sekitar ada yang mungkin sempat mendengar atau melihat suatu kejadian yang mencurigakan di rumah korban? Ya, kami ulang juga bahwa awal mula kami melakukan tindakan polisian yaitu adanya laporan dari masyarakat ke Polsek Kota Indramayu. Kemudian Kapolsek koordinasi dengan Kasat Reskrim dan tim Inafis langsung ke TKP untuk melakukan olah TKP yang mana ditemukan gundukan tanah, kemudian dilakukan penggalian. Dari hasil penggalian itu didapatkan 5 korban, yaitu 3 dewasa dan 2 anak-anak. Baik, terima kasih AKP Tarno, Kasih Humas Polres Indramayu telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Ya pemirsa, sebuah helikopter dilaporkan hilang kontak usai terbang dari Kota Baru menuju Palangkaraya di wilayah Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Helikopter dengan nomor registrasi PKRGH terbang pada ketinggian 3.000 kaki. Helikopter lepas landas dari Bandara Kota Baru pada pukul 7.46 waktu Indonesia Barat dengan waktu perkiraan tiba di Bandara Palangkaraya sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Kontak terakhir tercatat pada pukul 7.54 waktu Indonesia Barat sekitar 10 menit usai lepas landas. Berdasarkan informasi, helikopter memuat 8 orang penumpang dan awak. Jumlah POB itu 8 orang, 1 orang pilot, 1 orang engineer, kemudian 6 orang penumpang. Kami koordinasikan terkait dengan pengerahan unsur udara 1 buah pesawat heli milik Direktorat Polairut Polri yang ada di Kalimantan Tengah. Itu kami gerakkan. Kemudian kami juga berkoordinasi dengan BPBD, kami dibantu oleh kantor pusat berkoordinasi dengan BNPB pusat untuk mengerahkan 1 unit pesawat BNPB yang ada di Bandara Samsudin Nur yang misinya adalah penanggulangan karhutla. Nah itu bisa kami koordinasikan dan juga segera akan kami berangkatkan. Pemirsa, 3 orang anak buah kapal tongkang Tirta Samudra 3 tewas di dalam palka kapal. Diduga para korban tewas usai menghirup gas beracun yang mengisi ruangan palka. Tim SAR gabungan mengevakuasi 3 ABK kapal tongkang Tirta Samudra 3 di perairan Bangka Selatan, Bangka Belitung. Korban ditemukan tewas di dalam ruang penyimpanan bawah dek kapal atau palka, diduga akibat menghirup gas beracun. Petugas turun menggunakan tabung oksigen agar tidak terhirup gas beracun di dalam palka. Evakuasi berlangsung dramatis, satu persatu tubuh korban diikat dengan tali agar mudah dikeluarkan. Diketahui peristiwa terjadi saat salah satu ABK memeriksa sisa minyak CPO di dalam palka kapal. Saat turun, tiba-tiba hilang kesadaran. Mengetahui temannya tak sadar, 2 rekannya turun berusaha menolong, namun tak sadarkan diri. Kuat dugaan ketiga ABK tewas dikarenakan menghirup gas beracun di dalam palka kapal. Perkembangan operasi SAR terhadap 3 orang ABK yang terjebak di palka yang bermuatan CPO sampai dengan pukul 22.54 berhasil dievakuasi ke Pangkal Balam. Selanjutnya 3 korban diserahkan ke Rumah Sakit Bayangkara. Ketiganya dievakuasi dalam kondisi tewas dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Babel.
Anda kembali di iNews Siang pemirsa, kali ini bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, diduga rem tidak berfungsi, sebuah mobil MPV menabrak sejumlah pengendara sepeda motor di Jalan Raya Parung Ciputat, Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat. Akibat dari peristiwa ini, 5 orang mengalami luka-luka. Beginilah detik-detik mobil berjenis MPV berwarna putih yang kehilangan kendali dan menabrak dinding pembatas SPBU di lokasi kejadian. Mobil sempat menabrak sejumlah sepeda motor sebelum terhenti. Akibatnya 5 orang dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Salah satu warga mengatakan mobil melaju dari arah Ciputat menuju Parung, namun saat berada di jalan menurun, mobil kehilangan kendali dan menabrak tembok pembatas SPBU. Remblong kan kan nabrak tuh gini nih. Oh, langsung nabrak? Ya, ada motor juga sih, nggak tahu motornya. Ada berapa orang tadi kena? Ada, pas saya lihat 3 orang ya. 3 orangan? Oh. Akibat peristiwa tersebut, mobil mengalami rusak parah. Dugaan sementara akibat remblong. Peristiwa tersebut kini ditangani oleh petugas unit laka lantas Polres Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.